Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat AMDA semuanya. Masih telat dikit kan? Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Mahwi Aitawar dan Bapak Mustafa Ismail, yang akan kita mintai waktunya pada siang hari ini untuk berbincang-bincang sejenak terkait dengan proses kreatif yang telah mereka jalani. Yang kedua nih, kepada Bapak Mahwi, pertanyaannya adalah apa yang menginspirasi Bapak Mahwi untuk pada awalnya memutuskan untuk berani memulai menulis? Pertama saya menulis ketika saya masih kelas 2 MTS, Madrasah Sanawiyah di pesantren. Yang menjadi inspirasi, sumber inspirasi adalah kerinduan saya terhadap kampung halaman, terhadap orang tua dan teman-teman di sana. Kemudian saya tuliskan dalam bentuk puisi. Dan ya banyak hal yang menjadi sumber inspirasi terhadap saya, terutama di lingkungan pesantren yang sangat kaya dengan pasangan-pasangan keilmuan dan pergaulan sehari-hari yang ini. Itulah yang menjadi inspirasi saya mula-mula menulis. Kemudian kelas 2 saya dipublikasikan di sebuah media, dan itu memacu semangat saya untuk terus menulis puisi khususnya. Jadi pada awalnya itu ide datang itu gara-gara kangen kan kampung halaman gitu ya Pak? Kangen sama kampung halaman, sama orang tua, juga kangen sama kiriman. Lalu siapa penulis atau karya sastra yang paling mempengaruhi proses kreatifnya Bapak? Pertama, karena saya di pesantren, saya salah satu puisi yang membuat saya selalu pelajari, kemudian akhirnya menginspirasi saya adalah Syekh Muhammad Al-Bushiri. Syekh Muhammad Al-Bushiri. Kemudian saya juga di SMP, karena di pesantren saya itu dilarang membaca puisi. Tapi saya punya akses buku-buku puisi, diantaranya adalah puisi-puisi Suitor Situmorang, kemudian puisi-puisi yang dimuat di hari Minggu, karena kebetulan pesantren saya itu dekat dengan kios koran. Hampir setiap sore saya menyelinap ke kios koran itu di hari Minggu, dan pulangnya kepala botak. Minggu kemudian menyelinap lagi sampai tidak ada yang mau dibotak. Itu puisi-puisi penyair-penyair Indonesia, termasuk beberapa cerpen Bang Mustafa Ismail ketika itu di Jawa Pos. Ya di koran itu, kalau di buku pelajaran, di buku bacaan, di antara ya Hairil pasti beberapa puisinya, terus Situmorang beberapa puisinya, tidak semua itu. Baik. Untuk Bapak Mustafa sendiri, apa awalnya atau ide awalnya yang menginspirasi Bapak untuk memutuskan menulis? Jujur ya, awalnya itu ketika SMP sih, karena kedekatan dengan ya lawan jenis ya, biasanya muncul itu kan, untuk menulis puisi. Terus selain itu ya karena saya kan tinggal di dekat pantai ya, jadi keindahan alam itu juga menjadi dorongan untuk menulis gitu. Tapi saat itu saya belum intens menulis ya, karena ide-ide menulis itu lebih banyak muncul secara spontan dan karena ada liputan tertentu ya. Saya baru intens menulis itu tahun 90 dan sebetulnya ada sebuah cerita itu, bahwa waktu itu ada seorang guru ustadz di pesantren di hampir mirip ya. Ada seorang ustadz guru sebuah pesantren di Aceh itu
main ke tempat saya tinggal, ke saudara itu. Saya tinggal di tempat saudara, saya sekolah di Indonesia dan di sini gitu. Nah dia cerita, oh dia senang nulis puisi juga gitu. Dan dia bilang yang menarik adalah ternyata nulis puisi itu bisa dapat honor dan bisa untuk ya jajan lah kira-kira gitu ya. Nah itu makin semangat untuk menulis ya, karena oh ternyata menulis puisi itu bisa membuat kita dapat uang jajan tambahan nih. Nah gitu. Mulai dari situlah mulai intens menulis itu. Dan tulisan pertama saya yang dimuat di koran itu tahun 90. Meskipun saya sebelumnya sudah nulis ya. Itu tahun 90 itu dia, dan tidak utuh tulisan saja karena sudah diedit dari sama editornya, sama redakturnya. Dan karena sudah kok jadi lebih bagus itu setelah diedit itu. Tidak persis seperti saya kirim, tapi sudah dipadatkan sama redaktur koran itu. Kebetulan redaktur itu seorang sastra senior Belanda namanya Sinkaes, dan saya berterima kasih sekali pada waktu itu menjadi dorongan saya, menjadi motivasi untuk terus menulis itu. Kalau boleh tahu Pak, itu kuis yang pertama dimuat karyanya di koran itu judulnya apa Pak? Itu Tanah Kelahiran. Yang hampir mirip macam juga ya. Bagaimana kerinduan terhadap tanah kelahiran? Karena saya kan tinggal di Banda Aceh ya, jauh dari kampung. Di kampung saya itu ke Banda Aceh sekitar 150 km. Saya sekolah SMA waktu itu SMEA saya di Banda Aceh. Sementara kampung saya di Pringgading namanya. Itu. Dan itu karena seperti saya ceritakan awal itu, saya ada ketertarikan juga pada keindahan alam itu. Kampung saya di tepi pantai, rumah saya cuma berjalan 100-200 meter dari laut itu, pinggir laut, rumah saya pinggir laut. Jadi kalau malam itu kedengaran suara ombak dari laut itu kedengaran sampai ke ruang tidur itulah. Dan itu juga mempengaruhi ini ya, kecintaan pada alam ya. Jadi dari kisahnya Pak Mustafa dan Pak Mahwi tadi, jadi dorongan kita untuk berani menulis, jadi yang membakar semangat kita itu salah satunya karya kita dimuat ya Pak di koran. Iya. Betul. Saya kira dimuat itu penting ya, menjadi motivasi untuk kita menulis. Tapi gini, tidak selalu karya yang kita kirimkan itu akan dimuat, dan kita perlu perjuangan untuk mendapatkan itu. Saya misalnya ya, mungkin nanti Mas Mahwi bisa bercerita juga bagaimana proses kita dimuat. Di media-media lokal itu sering dimuat ya, tetapi kan buat seorang penulis itu ada harapan untuk menembus media nasional. Nah, ada sebuah koran yang saya tembus itu lebih dari 10 tahun baru dimuat itu. Ada sebuah koran besar di Indonesia itu, 10 tahun saya baru dimuat itu. Dan itu selalu ketika itu cerpen ya. Ketika saya menulis cerpen misalnya, selalu saya tujukan untuk media itu, baru kemudian kalau tidak dimuat kan waktu itu suka dikembalikan, baru kemudian saya kirim ke media yang tidak dimuat biasanya sih. Dan pertarungan di media besar yang saya tadi luar biasa gitu, karena yang ngirimnya dari seluruh Indonesia dan saya cukup berkenan gitu. Mungkin Mas Mawi juga punya pengalaman yang ini tidak jauh beda. Oke. Puisi saya pertama itu yang dimuat ketika saya MTS atau SMB itu judulnya Cahaya di Atas Cahaya. Itu saya tulis setelah saya membaca puisinya Muhammad Najib, 1000 masjid satu jumlahnya. Lautan Jilbab kalau tidak salah ya, Lautan Jilbab kalau tidak salah. Itu kemudian saya nulis puisi itu, dan memang beberapa baris mengcopy paste dari itu kemudian dikembangkan. Kemudian ada puisi bunga di tepi jalan juga, dan itu juga melucu saya. Dan dari pembuatan itu waktu itu saya mendapat sebuah majalah namanya majalah Sahabat Tema yang dikeluarkan oleh kantor pos, dan disitulah saya bersinggungan dengan media-media itu. Di Sahabat Tema itu ada alamat-alamat media, alamat-alamat koresponden majalah itu sendiri. Pergaulan semakin luas di situ karena saya suka berkirim surat juga dengan teman-teman Sahabat Tema.
Lalu apa langkah pertama yang Bapak ambil saat mulai sebuah karir baru? Oke, kalau saya karena di pesantren itu nyaris tidak ada waktu untuk menulis kecuali mengikuti materi-materi di pesantren hampir 24 jam itu. Jadi kita selesai kegiatan pesantren jam 11 istirahat, jam 3 kita bangun lagi kegiatan lagi, yang menghafal, yang macam-macam kegiatan. Maka adalah mencuri waktu di antara banyak kegiatan pesantren itu. Kadang saya juga pura-pura pamit ziarah ke makam ke pengasuh, ya di situ nulis, bukan yasinan tapi nulis puisi. Jadi ya di setiap kesempatan saya lebih banyak menggunakan waktu untuk terutama menulis puisi di sela-sela kegiatan pesantren. Gitu. Ya sebetulnya kalau saya sih ada hambatan, karena apa? Karena saya di sekolah umum ya, sekolah umum tidak punya waktu yang ketat seperti Ustaz Nawi. Dan saya juga bebas buat pulang, pokoknya seperti halnya orang sekolah umum mungkin jam 2 udah pulang gitu dan banyak waktu ya. Tapi menulis itu bisa di mana aja. Terutama kan saya intens menulis setelah kuliah. Dan itu apa aja, bahkan bukan hanya puisi ya, puisi, cerpen, bahkan lebih banyak saya nulis esai dan esainya bukan juga esai budaya gitu, tapi esai sosial politik, karena ketika kuliah kemudian terlibat dalam NGO itu LSM, dan banyak ikut pelatihan, macam-macam pelatihan, mulai pelatihan gender, feminisme gitu, pelatihan HAM, pelatihan investigasi HAM, macam-macam lah itu. Dan itu semua kan mendorong kita untuk mendorong saya untuk menulis, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran dari pelatihan itu yang membuat saya banyak sekali menulis pada masa itu. Pada era 90-an itu saya banyak sekali menulis itu, esai terutama ya, dan puisi ya. Cerpen malah sebetulnya sedikit itu, yang paling banyak puisi dan esai itu. Dan idenya ya dari mana aja gitu, dan itu masa-masa untuk untuk eksistensi juga gitu, karena banyak sekali nulis dan sering terlibat dalam berbagai diskusi, sampai kemudian saya bikin kelompok diskusi bersama seorang kawan namanya Forum Kajian Sosial dan Demokrasi, karena kan saya tertarik pada isu-isu demokrasi pada saat itu ya. Jadi melangkah kemana-mana, dari pertama nulis puisi, dibuat puisi, tapi kemudian melangkah kemana-mana gitu. Itu esai juga, cerpen juga. Pak Mawi, salah satu karya Bapak kan ada yang berjudul Musyawarah Para Pencuri ya, Pak. Nah, saya juga pernah baca tuh. Jadi, bagaimana sih proses kreatif dari penulisan kumpulan cerpen-cerpen tersebut? Terus apa sih makna tersirat yang Bapak ingin sampaikan kepada para pembaca dengan adanya kumpulan cerpen tersebut? Musyawarah Para Pencuri itu prosesnya dimulai 2019, kemudian terbit 2023. Itu di tengah-tengah kita berada di posisi pandemi. Nah, salah satu cerpen di situ adalah judulnya Musyawarah Para Pencuri. Nah, Musyawarah Para Pencuri itu bercerita tentang seorang tokoh yang sebetulnya tidak punya apa-apa, cuman dia hanya terlihat gagah dan bahkan tidak salah bahkan. Tetapi dia pengen berbuat baik. Dengan apa? Artinya dia turut membantu pembangunan masjid. Nah, masjid itu lama sekali prosesnya, tidak selesai karena di kampung itu tidak ada yang mau berkontribusi, jarang mau berkontribusi dan dana tidak cukup akhirnya. Dan
si namanya Pak Sahri ya, tokoh di Cerpen itu berinisiatif untuk mengambil dalam tanda kutip mencuri sapinya orang kaya terkaya di kampung itu. Tetapi pembangun sapinya itu tidak buat apa-apa, tidak buat bersenang dan lain sebagainya dari hasil penjualan itu, melainkan untuk pembelian keramik masjid. Nah, sebetulnya yang ingin saya sampaikan dalam itu bahwa dalam cerpen musyawarah para pencuri itu betapa tipisnya antara kebaikan dan keburukan, tipis antara seorang pencuri dan seorang ustadz itu tipis lah ya, jadi nggak perlu sok menjadi ustadz, nggak perlu sok menjadi pencuri juga, ya biasa aja ketika berada di tengah masyarakat, ya biasa aja gitu. Kurang lebih jalannya aja gitu loh, jadi nggak perlu mengunggulkan diri bahwa saya ini, bahwa saya itu gitu. Dan kemudian ada sejumlah cerpen juga tentang toko kelontong, tentang persoalan-persoalan yang sebetulnya terekam pada sepanjang tahun 2019 sampai 2022 sebetulnya peristiwa itu, dan terutama yang di Jakarta. Proses itu berlangsung dalam itu. Sisi kemanusiaan yang diangkat dalam cerpen itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada pembaca, betapa kita ironis kehidupan seperti ini gitu loh. Itu Pak. Jadi banyak banget ya Pak maksud dari penulisan cerpen-cerpen yang ada di dalamnya gitu ya Pak. Terus kalau baca sekali itu kayak kurang paham gitu, jadi harus ulangi gitu biar paham. Oke, terima kasih Pak. Kemudian tuh Pak Mus, salah satu karyanya kan ada yang berjudul Lelaki yang Ditelan Gerimis. Nah, bisa tolong cerita-cerita sedikit tentang apa maksudnya dan bagaimana sih proses kreatif saat penulisannya gitu? Sebetulnya itu berangkat dari konflik Aceh. Ketika konflik Aceh itu banyak orang yang jadi korban gitu. Itu satu. Itu yang ide utamanya di situ, bagaimana konflik Aceh memakan banyak orang gitu. Tetapi di mana dalam penulisannya saya mencoba memasukkan apa yang saya alami misalnya ketika di pesantren. Saya pesantren juga dulu. Jadi dulu itu di pesantren saya itu misalnya bisa dibaca, itu bisa di Google itu laki yang di situ. Kami misalnya mencuri-curi itu bisa nonton TV, nggak boleh kita nonton TV dulu ketika benar. Jadi kami mencuri-curi untuk bisa keluar dari komplek itu untuk nonton TV di rumah tetangga pesantren gitu ya. Tetapi sering kali ketahuan dan gini, kita dihukum bagaimana hukumannya, disuruh tangan disuruh begini gitu, terus dipukul pakai itu, pakai satu pakai ya kayak gitulah nah itu juga hal menarik gitu. Tapi yang cerita utamanya bagaimana seorang tokoh itu yang juga sebetulnya menjadi korban dari konflik itu. Tokoh yang saya cerita di cerita itu namanya Suman ya. Nah selain itu si tokoh yang menjadi korban itu juga bercerita tentang orang-orang yang dia kenal dan dikenal oleh si aku ini, oleh si juga menjadi korban itu. Jadi banyak sekali korban-korban dari konflik Aceh itu, dan tidak selalu orang yang punya keterkaitan dengan konflik itu, tapi justru yang korban itu orang-orang yang tidak tahu apa-apa gitu, orang-orang yang tidak punya keterkaitan konflik, artinya masyarakat biasa. Kalau misalnya yang menjadi korban itu adalah pihak yang bertiga, itu kan risiko dari pertarungan kan. Orang berkelahi kemudian ada yang luka, kan itu risiko mereka gitu. Tapi ini bukan, orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Nah itu yang menjadi ide dasarnya. Nah ini juga sebuah kritik bahwa
halo, tolonglah lihat bahwa COVID itu memakan banyak korban dan segera hentikan COVID. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi kan sempat disebut dalam setiap tulisan mesti ada ide yang ingin kita sampaikan, mesti ada pesan. Apa sih yang ingin kita sampaikan? Makanya itu dulu yang kita kita dapatkan itu. Kita mau ngomong apa sih dalam cerita itu? Jadi seperti cerita musyawarah pada pencuri itu kan ada yang mau diceritakan, ada yang mau disampaikan. Dapat penyampaian itu lewat cerita. Dan biasanya ya sesuatu yang disampaikan lewat cerita mungkin akan lebih mudah kepada pembaca gitu. Ya terlepas lagi apakah pembaca itu mau mendengar atau tidak itu bukan penulis itu. Terpenting kita sudah melakukan sebuah ikhtiar untuk menyampaikan sesuatu. Iya Pak, jadi itu masih ada sangkut pautnya sama politik atau memasukkan sedikit bumbu-bumbu politik itu enggak ya? Itu sebetulnya yang murni urusan kemanusiaan ya. Konflik itu kan kemanusiaan, sementara pertarungan politik itu adalah pertarungan politik para orang-orang yang bertikai ya. Jadi murni ide bagaimana mendorong supaya konflik itu segera berakhir dan tidak memakan korban manusia gitu yang tidak bersalah. Itu sih. Dan itu peramuan antara peristiwa politik dengan peristiwa kemanusiaan kan. Ya kan konflik itu politik kan. Sementara korban kan urusan kemanusiaan. Lalu Pak Mami lebih suka merencanakan cerita terlebih dahulu atau menulis secara spontan langsung? Itu relatif. Kadang saya sekali duduk bisa langsung nulis. Tapi lebih sering ide cerita itu sudah saya olah sejak lama di kepala. Poin-poinnya sudah saya tulis, tetapi bagaimana bentuk ini akan disampaikan seperti apa setelah temanya kita dapatkan akan kita olah lagi. Kemudian saya bikin draft, bikin kerangka, baik kerangka tulisan maupun waktu kapan ini harus saya selesaikan. Jadi tidak semua tulisan saya tulis secara langsung, tapi semua saya rencanakan semua. Bila misalkan saya sedang mempersiapkan sebuah tulisan cerita berkait itu cerita berkesinambungan antara cerita yang satu dengan cerita yang lain. Ini sudah lama sekali. Saya baru dapat 2 kerangka, baru dapat 2 poin yang akan saya kembangkan. Idenya sudah lama, betul katanya. Tetapi juga ada tulisan-tulisan yang sekali duduk saya tulis ada. Apakah itu sudah selesai? Secara teknis ya selesai, tapi belum tentu matang. Nah itu saya simpan dulu. Yang paling penting adalah apapun yang datang kepada kita, ilham atau ide adalah tulis aja dulu. Mau jelek, mau enggak, mau bagus, mau enggak itu urusan nanti. Urusan nanti. Bahkan saya tadi mau ke sini itu terlintas pikirnya salah satu contoh ya yang konkret. Saya tadi sebelum mau ke sini itu tiba-tiba muncul tulisan kalimat aku mendaki waktu melipat laut selatan. Itu tulis aja, apakah itu akan jadi puisi atau jadi cerpen nanti aja. Pokoknya, nah menulis itu bagi saya adalah bentuk syukur ketika kita itu rezeki kepada kita berupa ide, ilham itu rezeki yang itu harus kita syukuri. Dengan cara apa mensyukurinya saya? Ya mencatat aja. Betul. Ya, jadi sekarang udah banyak draft-draft yang menunggu untuk ditulis gitu ya Pak? Ditulis. Kemudian untuk Bapak Mustafa sendiri bagaimana Pak? Lebih suka merencanakan cerita terlebih dahulu atau lebih suka menulis secara spontan? Ada yang tulisan spontan dan ada yang memang dibicarakan. Biasanya kalau spontan itu, wah mau nulis ini ya, itu langsung selesai biasanya sih. Bisa 3 jam selesai itu. Meskipun selesai dalam arti tadi secara teknis ya, secara teknis selesai dan biasanya saya sih akan memerang istilahnya ya, menaruh dulu cerpen itu sampai seminggu 2 minggu langsung dikirim. Tapi ada juga yang mungkin memang betul-betul selesai, selesai dan besok dikirim. Terutama
era-era 90-an. Nah, pada era 90-an kami itu mengerti pakai mesin ketik, bukan pakai komputer. Jadi memang ketika diketik itu memang harus betul-betul selesai gitu. Beda dengan sekarang kan. Sekarang itu bisa di ini dulu, di peram dulu, disimpan dulu, nanti diedit lagi. Dulu enggak gitu. Jadi memang kerangka cerita itu memang sudah ada di kepala, tinggal tulis itu, dan kita sudah bisa membayangkan ini jalan ceritanya kayak apa, kemudian endingnya kayak apa gitu, itu udah bisa membayangkan. Meskipun ada juga yang memang spontan artinya udah ada ide, ada misalnya kadang-kadang muncul judul lalu bikin, terus ya jalan ceritanya mengalir aja gitu sampai kemudian selesai. Ada juga yang begitu. Jadi macam-macam pemantiknya itu macam-macam gitu. Dan cara menulisnya juga macam-macam gitu. Jadi ada yang memang direncanakan betul gitu. Ada yang idenya dulu muncul, ditulis ide judulnya dulu gitu. Ada yang ditulis idenya dulu, baru kemudian tangkapan nanti diselesaikan. Jadi macam-macam gitu. Dan tergantung situasi juga kan itu. Kalau lagi mau banget itu bisa malah bisa selesai 3 jam selesai. Oke, untuk Bapak Mahwi, kemudian bagaimana cara Bapak Mahwi mengatasi kebutuhan kreatif, dan apakah Bapak memiliki rutinitas tertentu gitu yang harus istiqomah gitu, misalnya 1 jam sehari harus nulis gitu? Salah satu untuk menjaga agar kita tetap dalam siaga, saya punya kebiasaan rutinitas sebelum tidur membaca buku-buku khusus. Sebelum tidur, buku khusus yang saya maksud misalkan puisi, saya lebih sering membaca puisi sebelum tidur. Sebelum tidur saya membaca itu. Olahraga di awal. Tentu membaca tidak hanya itu, tetapi juga di waktu-waktu yang lain dalam hari itu juga kita membaca. Kemudian ketika saya mengalami kebuntuan ketika menulis, ya saya tinggalkan sejenak, tetapi tetap memikirkannya gitu. Jadi taruhlah misalkan kemarin saya mau berangkat ke sini, saya harus menyelesaikan salah satu cerpen judulnya 1000 Masjid 1 Preman. Itu cerpen sejak 3 minggu lalu saya tulis, kemudian kemarin saya coba nulis lagi tapi belum itu. Yang sudah saya bawa, saya tinggalkan, tetapi di pikiran tetap diolah gitu, tetap menjadi tugas kita. Jadi ada juga saya ketika buntu menulis, saya gunakan untuk membaca buku-buku lain. Bisa juga saya ngaku, pokoknya jeda sejenak gitu, itu sih. Kalau Pak Mahwi kan kalau tidur baca puisi gitu ya Pak. Kalau baca puisi kan malah mikir gitu Pak Mahwi, nggak bisa tidur soalnya mikir gitu. Enggak, menikmati membaca, tapi menikmatinya, tidak melibatkan analisis pikiran. Baca biasa aja gitu. Kan terkadang memang tergoda untuk masuk ke dalam puisi itu untuk menganalisis, tapi enggak, saya baca aja. Membatasi saya pilihan saya, tapi hanya baca aja. Kemudian untuk Pak Mus sendiri, bagaimana cara mengatasi kebuntuan kreatif tadi, dan apakah Bapak memiliki rutinitas khusus yang harus selalu dilakukan setiap hari? Saya nggak punya rutinitas khusus ya, tapi untuk mengatasi kebutuhan biasanya sih kalau udah butuh udah saya tinggal dulu. Saya entah pergi kemana dulu gitu, entah nonton film, entah jalan-jalan, entah ngapain gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa meneruskan ketika buntu ya, memang harus refresh gitu, dan kadang-kadang saya juga suka lihat clipping lama itu, suka buka clipping lama, atau bahkan buka album foto dulu ya, karena udah gak ada album foto ya, buka album foto tuh juga bisa meluncurkan ide loh. Ketika ada foto ini, waduh, langsung kebayang pada suatu ketika gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi ide menulis itu.
Yang saya lakukan itu termasuk jalan-jalan. Saya punya kebiasaan tuh kalau sore itu kalau suka jalan naik motor keliling kampung, ya lihat sesuatu gitu. Nah itu juga ada itu. Selain itu kalau soal kebutuhan menulis ya itu sih yang saya lakukan. Tapi saya jarang sih mengalami kebutuhan menulis. Kenapa? Karena biasanya cerita itu sudah kebayang di kepala saya itu. Iya, udah kebayang gitu. Meskipun nanti endingnya bisa berubah dalam perjalanan, itu lain lagi cerita. Udah kebayang, jadi jarang lah sampai butuh banget gitu. Makanya saya selalu sarankan kepada teman-teman penulis terutama yang baru, bagaimana dia membuat outline, poin-poin alur cerita, dia bikin, dicatat maksudnya supaya apa? Supaya tahu ini alurnya kayak apa dan ini kayak apa gitu. Nanti kalau meleset alur itu nggak apa-apa. Ya seperti kita misalnya mau ke Malioboro lah dari sini, kita udah bisa, udah tahu petanya nih melewat mana. Tapi bisa jadi kita nggak persis melewati itu. Kenapa? Karena tiba-tiba ada kemacetan. Itu udah belok nggak apa-apa gitu. Yang penting sampai ke sana. Gitu. Ya kayak gitu juga dalam nulis itu. Jadi kalau kita punya outline, punya poin-poin alur cerita, itu saya yakin kita tidak akan macet. Lalu apakah Bapak Mustafa ini memiliki teknik khusus yang untuk mengembangkan karakter atau plot sendiri? Tidak ada sih, itu biasanya berlangsung secara alami aja ya. Dan gini, saya bukan selalu sih, kadang-kadang menemukan tokoh-tokoh itu dalam kenyataan sehari-hari gitu. Kenapa begitu? Supaya tokoh-tokoh itu berbeda satu sama lainnya gitu. Misalnya saya ketika menulis lelaki yang telah gerimis itu, tokoh Suman itu saya kebayang seorang teman yang dia memang seorang pengacara dan dia seorang aktivis NGO. Ya udah, yang saya gambarkan karakter orang itu, karakter teman itu gitu, yang saya gambarkan seperti itu gitu. Begitu juga cerpen-cerpen yang lain. Jadi saya istilahnya ada model dalam kenyataan kita sehari-hari gitu. Entah model itu siapa, bisa teman kita, bisa orang lain, tapi bisa siapa aja lah. Yang penting kita paham betul model itu, mulai dari karakternya, cara bicaranya, kemudian bentuk fisiknya segala macam itu bisa kita gambarkan. Kenapa? Supaya itu akan membuat tokoh-tokoh dalam cerita kita berbeda satu sama yang lainnya gitu. Nah itu penting, karakter kan. Itu kira-kira. Ya, jadi dalam penggambaran karakter itu kan dari kehidupan sehari-hari ya Pak. Terus itu ada bumbu-bumbu yang sebenarnya dia tuh sifatnya nggak terlalu begitu, tapi terus Bapak membuatnya terlalu begitu. Oh iya. Ya itu bagian dari pengembangan karakter juga kan. Jadi tidak persis seperti karakter orang tersebut gitu. Ya. Ada bumbunya, artinya kita bukan bumbu sebetulnya, kita memperkayanya dengan imajinasi kita gitu. Imajinasi itu kan supaya mendukung cerita yang kita sampaikan. Jadi kita perkaya lagi karakter itu supaya cerita yang kita sampaikan meyakinkan betul itu diperankan oleh tokoh tersebut gitu. Kemudian untuk Bapak Pangwi sendiri, apakah ada teknik khususnya untuk mengembangkan karakter atau plot dalam menulis selama ini? Yang selama ini saya lakukan, dalam teknik itu saya biarkan menulis, biarkan mengalir seperti karakter. Tetapi kita juga perlu mengeksplorasi gaya-gaya baru, jenis baru gitu. Bukan berarti ya latihan aja. Misalnya diantaranya saya itu terbiasa menulis puisi dengan puisi naratif, puisi lirik. Tetapi kemudian ada masa di mana saya
menulis puisi antara teks dan konteks harus berjalan beriringan. Misalkan maksudnya antara teks dan konteks ketika saya menulis tentang stasiun, misalkan ya di stasiun itu bagaimana gaya bahasa saya, gaya bahasa resepsionis, setting dalam puisi itu, idiom di situ ya sepenuhnya stasiun gitu. Tema pun sekitar itu. Kalau taruhlah puisi tentang cinta, biasanya rata-rata kehilangan dan cinta itu tetap kaitannya dengan ada yang di sekitar stasiun itu gitu. Jadi itu saya coba dengan gaya-gaya penulisan yang baru, tapi bukan bermaksud untuk mempatenkan itu enggak, tetapi sebatas menguji olahraga aja, sebatas kemampuan saya bisa ternyata gitu. Terus Pak Mahwi kan dalam menulis itu kan selalu ada jatuh bangunnya ya Pak. Nah, menurut Pak Mahwi yang selama ini Bapak rasakan, apa sih Pak tantangan terbesar yang Bapak alami yang membuat Bapak mungkin berhenti dulu nulis sampai berbulan-bulan gitu, mungkin ada? Oh iya, ada masa-masa jenuh, masa-masa di mana kita tiba-tiba berada di titik malas banget melakukan itu. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita berada di titik itu bukan berarti kita sepenuhnya meninggalkan, tetapi kita seperti yang di Bang Mustadi bilang, kita keluar dulu menciptakan jarak. Bisa di antaranya apa? Ya jalan-jalan, atau kalau saya silaturahmi, atau bergaul dengan teman-teman sekomunitas sehingga membangkitkan mantik lagi untuk tetap berada di jalur itu. Nah, masa jenuh itu biasanya ada muncul terutama di dalam proses penulis ketika kita tidak lagi tidak tahu apa yang harus ditulis. Kita kadang merasa jenuh, kita merasa bosan dengan tulisan-tulisan kita karena merasa statis, merasa ya sudah seperti itu, tidak berkembang lagi tulisan. Kadang ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, dan kita tahu masalahnya. Dan ketika kita tahu masalahnya, maka jalan keluarnya apa? Kalau seperti ini berarti taruhlah misalkan gaya penulisan saya kok seperti ini mulu sih. Itu kan masalahnya yang kemudian membuat saya jenuh atau malas. Jalan keluarnya apa? Ya baca lagi yang lebih banyak, pintar lagi yang lebih banyak. Atau ini tokohnya penulis tokoh dalam cerpen saya benar kayak seperti ini. Bosan seperti ini bosan. Ya ini saya bergaul. Misalkan di musyawarah para pencuri, saya bergaul dengan pedagang rongsokan, dengan takmir yang agak berbeda dengan takmir pada umumnya gitu. Jadi mempelajari kehidupannya mereka gitu ya? Iya, masuk ke wilayah-wilayah mereka yang sehingga kejenuhan itu segera teratasi. Itu sih. Iya, kemudian menurut Bapak Mustafa sendiri, apa tantangan terbesar yang pernah Bapak alami dalam menulis selama ini yang mungkin membuat Bapak setelah menulis berhenti selama berbulan-bulan atau bahkan pernah kepikiran untuk udahlah nggak usah tulis lagi gitu? Saya nggak ada sih ya, nggak ada sampai tidak nulis lagi ya, karena ya saya sudah memilih jalan itu dan merasakan kenikmatan menulis gitu dan merasakan manfaatnya gitu. Jadi ya sedapatnya saya selalu menulis, meskipun kadang-kadang menulis ya pendek gitu. Nah belakangan saya lagi rajin menulis tentang clipping karya saya gitu. Ya pendek-pendek, misalnya ya cuman 2000 karakter, 2500 karakter sampai 3000 karakter, dan itu saya tulis di Facebook, di status Facebook. Ya meskipun ya terasa panjang juga sih. Jadi ketika memang tidak punya ide cerpen misalnya, udah saya tulis yang apa aja gitu. Yang penting gini, ketika kita memilih jalan itu dan kita istiqomah di jalan tersebut gitu. Dan kita harus tetap terus melatih. Kenapa? Kalau kita tinggalkan secara total,
katakanlah kita sekarang lagi tidak punya mood atau tidak punya ide untuk nulis cerita misalnya, kita bisa nulis yang lain gitu. Artinya kita tetap dalam dalam latihan, kan ini menulis juga berlatih sebetulnya. Kenapa begitu ya? Karena kita juga belajar membaca lagi, kemudian melatih kepekaan kita gitu, daya pikir, dan itu kan penting semua gitu. Dan itu memang menulis itu adalah proses belajar yang terus-menerus lah kira-kira. Oke, untuk Bapak Mustafa dan Bapak Mawi, ini pertanyaan terakhir. Jadi apa saran Bapak untuk para penulis-penulis pemula, dan mungkin apa sih harapan Bapak untuk dunia penulisan di lingkungan kita, atau mungkin di Indonesia bahkan gitu? Ketika kita memilih jalan itu, tekunilah dengan sepenuh hati gitu, dan riang gembira. Itu sih yang paling penting ya. Satu lagi, menulis senjata seorang penulis itu adalah bahasa gitu. Artinya dia harus mengeksplorasi bahasa sedalam-dalamnya gitu. Dan dia harus terus membaca, itu penting ya. Membaca adalah membuat kita membuka ruang-ruang baru, pikiran, gagasan, pengetahuan, dan seterusnya. Dengan membacalah akan memperkaya gagasan dan pikiran kita. Harapan saya adalah kita terus bertumbuh, berkembang di dunia yang kita cintai, yaitu di dunia tulis menulis, dan kemudian kita tekun istiqomah di dalamnya, menjalaninya dengan cinta, dengan keriangan, dengan kegembiraan, tanpa merasa putus asa. Itu harapan untuk saya. Dan kalau teman-teman juga berharap yang demikian, kita amin. Amin ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi dapat kita simpulkan bersama-sama ya Pak. Jadi untuk pemantik semangat itu salah satunya adalah dengan berani mencoba gitu ya Pak. Tadi dengan berani mencoba, terus karyanya dimuat di koran, jadi tambah semangat lagi dalam menulis gitu ya Pak. Jadi harus selalu berani mencoba, dan tentunya tidak patah semangat saat mengalami kebuntuan kreatif juga tadi ya Pak. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Mustafa dan Bapak Mawi yang telah repot-repot datang ke sini dan juga memberikan ilmu yang luar biasa bermanfaat bagi kita. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, terima kasih buat sobat-sobat Alinda semua. Saya Aulia Husnul, saya Kapsarana, mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Dadah. Stop.